Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan materi kelas 12, yakni tentang pemusatan dan penyebaran data. Yang mana subbabnya tentang penyajian data. Oh ya, buat kalian yang baru tahu channel YouTube saya, jangan lupa ya buat like dan subscribe supaya tahu update-update terbaru dari channel saya. Serta jangan lupa untuk mengunjungi website saya di fmats.com. Next, saya yakin kalian pasti pernah melihat tabel seperti ini. Bentuk seperti ini juga histogram gabung sama poligon. Ya, bentuk seperti ini juga ini namanya bentuk poligon. Ini bentuk tabel distribusi. Kalau yang garis-garis tegak ini namanya histogram, yang kalau garis merah ini penghubungnya ini namanya poligon. Sama ini juga poligon. Nah, nanti yang akan kita bahas pada video kali ini yakni tentang penyajian data ini. Bisa berupa tabel, berupa histogram, dan juga bisa juga berupa poligon. Nah, yang dinamakan tabel distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas interval, di mana setiap nilai hanya masuk dalam satu kelas interval. Jadi tidak mungkin double ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini artinya antara nilai 30 sampai 40 itu frekuensinya ada 3 atau ada 3 siswa. Untuk 41 sampai 50 ada 5 siswa, begitu dan seterusnya sampai yang nilainya 81 sampai 90 itu ada 3 siswa. Nah, kita akan analisis. Yang pertama ada yang namanya kelas interval. Kelas interval yakni kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Contohnya di sini nih kelas intervalnya itu antara 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60 lah. Yang di deretan nilai ini namanya kelas interval. Setelah itu ada juga yang namanya batas bawah kelas atau disingkat BB. Yakni nilai data yang terletak di sebelah kiri setiap kelas interval. Nah ini batas bawah berarti yang paling kecil 31, 41, 51, 61, 71, 81. Ada juga yang namanya batas atas kelas singkat BA, yakni nilai data yang terletak di sebelah kanan setiap kelas interval. Kalau tabel ini yakni 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Selanjutnya ada yang namanya tepi bawah kelas, disingkat TB. TB yakni BB atau batas bawah kelas dikurangi ketelitian data. Pengurangan untuk ketelitian datanya dia bisa 0,5 jika kelas intervalnya bilangan bulat dan 0,05 jika bilangannya 1 desimal, begitu dan seterusnya. Jadi kalau bilangannya 2 desimal berarti 0,005. Kalau 3 desimal berarti 0,0005. Gitu dan seterusnya. Maka di sini tepi bawah kelasnya adalah karena di sini bilangannya bulat, interval kelasnya bilangan bulat, atau batas bawah kelasnya adalah bilangan bulat, maka batas bawah ini dikurangi sama 0,5. Jadi 31 dikurangi 0,5 hasilnya 30,5. 41 kurangi 0,5 yakni 40,5. Begitu dan seterusnya sampai 81 dikurangi 0,5 adalah 80,5. Ada juga yang namanya tepi atas kelas, disingkat TA. Tepi atas kelas yakni BA atau batas atas kelas ditambah ketelitian data. Dia ditambah 0,5 jika
batas atas kelasnya itu bilangan bulat, dia akan ditambah 0,05 jika batas atas kelasnya itu bilangan 1 desimal, begitu dan seterusnya. Karena di sini batas atas kelasnya adalah 40, 50, bilangan bulat semua, maka ditambah 0,5. Makanya di sini 40 ditambah 0,5 adalah 40,5. Selanjutnya 50 tambah 0,5 adalah 50,5. Begitu dan seterusnya sampai 90 ditambah 0,5, maka jawabannya adalah 90,5. Ada juga yang namanya titik tengah, disingkat sebagai XI. Nah, untuk mencari nilai titik tengah, kalian bisa menggunakan dua rumus. Yang pertama, bisa gunakan setengah dikali BB ditambah BA, jadi BB ditambah BA ditambah dulu, habis itu dibagi 2. Atau bisa menggunakan TB ditambah TA dibagi 2, atau setengah dari TB ditambah TA. Nah, sehingga dari tabel ini diperoleh. Jadi di sini saya menggunakan BB dan BA supaya tidak ada desimalnya. Nah, di sini 31 ditambah 40 dibagi 2 hasilnya adalah 35,5. 41 ditambah 50 dibagi 2 yakni 45,5, begitu dan seterusnya. Next, ada yang namanya banyak kelas. Nah, untuk menentukan banyak kelas itu kalau dia sudah berupa tabel seperti ini, kita gampang ya untuk menentukan banyak kelasnya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Berarti ini banyak kelasnya 6. Kalau misalkan datanya masih berupa data mentah, untuk mencari banyak kelas kita bisa gunakan ini. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N-nya adalah banyak data. Dan nanti hasil akhirnya itu dibulatkan, karena di sini bentuk kelas kan, berarti otomatis harus dibulatkan. Nah, ini kalau kita mau hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti banyak kelasnya ada 6 ya. Selanjutnya untuk panjang kelas. Panjang kelas dilambangkan dengan P sama dengan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Atau bisa juga dengan titik tengah misalkan ini titik tengah kelas kedua dikurangi titik tengah kelas ke-1. Seperti itu maksudnya. Atau titik tengah kelas ketiga dikurangi titik tengah kelas kedua. Dan seterusnya. Sehingga di sini kalau kita gunakan batas atas dikurangi batas bawah, kalau kita lihat kelas yang pertama, batas atasnya kan 40, dikurangi batas bawahnya 31 ditambah 1, hasilnya adalah 10. Maka panjang kelasnya adalah 10. Atau kita pakai rumus yang sebelahnya, berarti di sini titik tengah kelas kedua dikurangi titik tengah kelas pertama sama dengan 10 juga. Maka berarti panjang kelas dari tabel ini adalah 10. Atau kalau kalian mau menghitung manual juga bisa. Di sini kan kelas yang pertama antara 31 sampai 40. Kalian tinggal hitung saja 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, di situ kan ada 10. Maka panjang kelasnya adalah 10. Nah, di sini saya punya data nilai ulangan harian siswa saya 11 IPS 3. Diperoleh data ulangan hariannya seperti ini. 60, 60, 70, 10 dan sampai 100. Kita lihat di sini. Data terkecilnya di sini 20 ya. Nilai terkecilnya dan nilai tertingginya 100. Kita lihat berapa banyak siswanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Nah, di sini jumlah siswanya 36. Artinya ini adalah nilai dari 36 siswa saya 12 IPS 3. Nah, mau diapakan? Nah, dari data ini mau saya sajikan dalam bentuk penyajian data, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk histogram, bisa dalam bentuk poligon. Nah, di sini akan saya rubah dalam bentuk tabel untuk distribusi frekuensi biasa. Yang mana tabel distribusi frekuensi biasa ini berarti nanti tabelnya ada dua, berisikan kelas interval sama frekuensi. Nah, untuk langkah membuatnya, yang pertama kita tentukan jangkauan atau ring. Untuk menentukan jangkauan kita harus tahu banyak datanya. Tadi kan ada 36. Setelah itu data terkecilnya, nilai terkecil 20, nilai terbesarnya 100. Sehingga jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Atau 100 kurangi 20, maka jangkauannya atau ringnya adalah 80. Selanjutnya kita harus tentukan juga banyak kelas. Nah, untuk menentukan banyak kelas kita bisa gunakan rumus ini. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 36. Hasilnya adalah 6,3. Maka 6,3 karena kelas kan harus pembulatan. Untuk kelas ini pembulatannya kita mengikuti aturan pembulatan. Berarti kan jadi 6 kelas. Selanjutnya kita tentukan panjang kelas atau lambangnya P. Untuk menentukan panjang kelas berarti jangkauan dibagi K sama dengan jangkauannya tadi 80 dibagi banyak kelasnya adalah 6. Hasilnya adalah 13,3. Lah, untuk menentukan panjang kelas pembulatannya dia koma berapapun berarti kita bulatkan ke atas. Ya, untuk aturan panjang kelas dia koma berapapun kita bulatkan ke atas. Baik dia 13,1, 2 tetap berarti jadi 14. Karena supaya semua datanya atau semua nilai siswanya nanti masuk dalam kelas. Selanjutnya kita tentukan interval kelasnya. Untuk menentukan interval kelas berarti kita membuat interval yang pertama kita mulai dari data yang terkecil. Tadi kita peroleh data terkecilnya adalah 20. Berarti kelas 1 20 sampai 33. Nah, dari mana? Cara tahunya data terkecilnya tadi kan 20. Habis itu cari batas atasnya, itu kita gunakan batas bawah kelas atau data terkecil ditambah P dikurangi 1. Tadi P-nya ketemu 14. 14 kurangi 1 adalah 13. 13 ditambah 20 berarti 33. Makanya di sini 20 sampai ke 33. Artinya setiap interval itu batas bawahnya selalu ditambah dengan 13. Berarti kelas kedua 34 ditambah 13 hasilnya 47. Artinya 34 sampai 47. Nah, ini perhitungannya. Untuk kelas ketiga 48 sampai 61, kelas keempat 62 sampai 74, kelas kelima 76 sampai 89, kelas yang terakhir kelas 6 90 sampai 103. Langkah selanjutnya kita tinggal membuat tabelnya. Nah, ini kelas intervalnya. Untuk frekuensinya berarti kita cek. Berarti yang dapat nilai 20 sampai 33 kita cek ada berapa siswa. Nah, ini sudah saya cek, ini hasil frekuensinya. 3, 1, 5, 3, 8, 16. Jadi yang dapat nilai tertinggi masih di kelas tertinggi, berarti antara 90 sampai 100 itu ada 16 siswa ya. Berarti artinya kan siswa-siswa saya itu tergolong siswa-siswa yang sangat pandai. Nah, di sini ada latihan data 1. Di sini ada data nilai kuis siswa kelas 12.
Lah, jangan lupa silakan dicatat untuk latihan data 1 karena latihan data 1 ini nanti akan saya beri soal-soalnya di Google Form saya. Nanti di website saya di bawahnya penjelasan akan saya beri Google Form, yang mana Google Formnya itu latihan-latihan soal, dan datanya saya ambil dari latihan data 1 ini. Jadi silakan dicatat dulu ya anak-anak ya. Kalau sudah, kita lanjut ke tabel distribusi frekuensi relatif. Tadi kan tabel distribusi frekuensi biasa, sekarang relatif. Kalau tabel distribusi frekuensi relatif ini, nanti tabelnya tetap ada dua. Yang pertama tentang interval kelas. Yang kedua tentang frekuensi. Cuma di sini frekuensinya nanti biasanya dalam bentuk desimal atau dalam bentuk persen. Nah, kalau dalam bentuk persen, mencari frekuensi relatifnya berarti FI dibagi sigma FI dikali sama 100%. Kalau dalam bentuk desimal berarti tidak usah dikalikan 100%. Siapa itu K? K adalah banyak kelas interval. Kalau kita mengacu sama data siswa saya 11 IPS 3 tadi, berarti K-nya banyak kelasnya dan 6 ya. FI frekuensi kelas interval ke I. Sigma I sama dengan 1 sampai ke A, FI sama dengan jumlah data. Jumlah data tadi kan banyak siswa saya itu 36, berarti jumlah datanya 36. Nah, ini kan tabel yang kita peroleh setelah kita perhitungan tadi ya. Nah, kalau mau dirubah ke frekuensi relatif, berarti hasil tabelnya seperti ini. Nah, ini dari mana? 8,3%, artinya 3 dibagi dengan banyaknya siswa, 36. Berarti 3 dibagi 36 dikali 100%, hasilnya adalah 8,3. Ya, ini 1 dibagi 36 dikali 100%, berarti hasilnya 2,8%. Sampai ini 16 dibagi 36 dikali 100%, hasilnya adalah 44,5%. Jadi ini kalau ditotal hasilnya 100% ya. Kalau frekuensi tadi ini ditotal hasilnya adalah 36 atau banyaknya siswa di kelas. Next, untuk bentuk histogram. Bentuk histogram adalah diagram yang terdiri dari batang-batang yang saling berimpit. Nah, dari data tadi, dari hasil data tabel, ini adalah bentuk histogramnya. Nah, yang bawah ini nilai, yang tegak ini frekuensinya. Berarti kan ini nilai antara 20 sampai 33 itu ada 3 siswa. Nilainya 34 sampai 47 ada 1 siswa. Nah, ini dan seterusnya ya. Sampai yang terakhir nilai 90 sampai 103 itu ada 16 siswa. Dalam bentuk histogram. Next, selanjutnya kalau dalam bentuk poligon. Kalau dalam bentuk poligon adalah gambar garis yang menghubungkan titik-titik tengah setiap kelas interval pada sisi atas dari histogram yang berdekatan. Jadi dari histogram tadi kita tentukan titik tengah pada masing-masing batang atau pada masing-masing kelas. Setelah itu tinggal kita tarik garis seperti ini. Nih ya. Nah, ini kan titik tengah kelasnya. Itu artinya kan interval 20 sampai 33 ada 3 siswa, interval 34 sampai 47 ada 1 siswa. Terlihat ya, ini 3 siswa. Oh, ini 5 siswa, ini 3, yang ini 8 siswa, dan yang terakhir 16 siswa. Selanjutnya di sini ada latihan data 2. Silakan ini juga dicatat. Nanti soal-soalnya akan saya keluarkan di Google Form saya.
di latihan Google Form saya. Ini untuk latihan data 2. Jadi nanti kalau soal di Google Form saya soalnya latihan data 1, kalian disuruh mencari apa, berarti pakai data yang tadi ya. Kalau muncul latihan data 2, berarti kalian gunakan tabel ini. Kalau yang muncul latihan data 3, maaf ini salah, ini seharusnya latihan data 3 ini ya. Mohon maaf, ini latihan data 3. Ini seharusnya 3. Latihan data 3 berarti kalian gunakan bentuk poligon ini. Jadi ini silakan dicatat dulu supaya nanti kalian bisa mengerjakan. Kalau sudah, thank you very much karena sudah menonton video penjelasan dari saya. Jangan lupa ya, buat kalian yang belum like dan subscribe, jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengunjungi website saya divmaths.com. Serta untuk subscribe dan klik tombol lonceng akun YouTube saya, Yeni Rohma. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, selamat belajar.